Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Welcome to join of our English lesson today. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang personal letters ya. Jangan jenuh, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa tetap memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer dan rajin cuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak dan hindari juga kerumunan ya. Oke, itu ya, kita tetap taat pada asas dan protokol kesehatan kita supaya kita tetap aman dan terhindar dari bahaya COVID-19 ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan personal letter itu? What is the definition of the personal letters ya, atau surat pribadi ya. Yang dinamakan dengan surat pribadi itu adalah surat yang ditulis kepada seseorang yang kita kenal, seperti misalnya teman ataupun juga keluarga. Jadi menulis surat itu sudah ada sejak dulu ya. Kalau dulu ditulis dengan kertas dan dikirim lewat pos, nah sekarang lain, tulisannya adalah lewat media elektronik dan dikirimkan juga melalui email ya. Tapi tetap aja itu wujudnya adalah surat ya. Writes that the definition of personal letters ya. Now let's continue the purpose. What is the purpose? Apa tujuan dari menulis surat pribadi itu? Yang pertama adalah menceritakan ya, baik atau buruknya berita. Itu yang namanya surat. Terus kemudian tujuan surat. Terus yang kedua, menceritakan tentang pengalaman yang kita miliki atau aktivitas-aktivitas yang kita miliki atau seseorang yang lain itu kita miliki juga. Itu yang dinamakan tujuan surat yang kedua. Nah, yang ketiga untuk apa? What is the third purpose of the personal letters? Yaitu apologizing atau meminta maaf, ataupun juga give advice ya. Kita dalam meminta maaf juga lebih sopan, lebih santun seandainya menggunakan sebuah surat ya. Dalam hal ini adalah surat pribadi. Ataukah yang lainnya tadi adalah give advice, yaitu memberikan nasihat ya, kepada orang lain, kepada orang yang kita cintai ya, kepada orang yang kita sayangi dalam keluarga kita. Terus kemudian tujuan menulis surat pribadi atau personal letters yang berikutnya adalah meminta ataukah memberi bantuan ya, yaitu asking for help atau giving help ya. Oke, itu tadi yang disebut dengan the purpose of personal letters atau tujuan menulis surat. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang the structure of personal letter ya. Struktur atau susunannya apa saja atau langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam menulis sebuah surat pribadi. Apa saja? Yang pertama yang kita kenal dengan heading. Heading atau kita dari kata head itu adalah kepala ya. Yang di dalam hal ini dikenal dengan istilah kepala surat. Nah, kepala surat itu meliputi apa saja? Kita sering menggunakan, tetapi kita tidak sadar kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah the heading. Ya, isinya meliputi ada alamat dan juga tanggal surat tersebut ditulis. Yang kedua yang berisi tentang greeting atau salutation, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah salam pembuka surat. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya diawali dengan kata dear bla bla bla. Bla 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 itu berisi dengan nama orang ya. Kemudian dikasih tanda koma di belakangnya. Terus yang ketiga itu yang berupa body of the letter, yaitu yang disebut dengan konten atau isi daripada surat tersebut. Nah, surat tersebut tadi sesuai dengan purpose-nya, tujuannya untuk apa ya. Misalnya menceritakan kebaikan atau keburukan ya, berita baik, berita buruk, pengalaman atau aktivitas-aktivitas yang seseorang itu lakukan ya. Terus kemudian apologizing, meminta maaf ataukah memberi nasihat, ataukah juga memberi ataukah meminta bantuan sekalipun kepada orang lain ya. Itu yang disebut dengan body of the letter, jadi kontennya ya, sesuai dengan tujuan surat yang kita tulis tersebut. Yang keempat yaitu yang dikenal dengan istilah closing. Nah, closing itu salam penutup surat atau istilahnya adalah the complimentary
close ya. Ya, di sini kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sincerely, ya. Sincerely yours, truly yours ya. Faithfully yours ya, and others, dan juga yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan hormat saya atau hormat kami ya, itu hormat saya. Kemudian di bawahnya ada kita bubuhkan signature atau tanda tangan kita. Kemudian yang paling akhir ya, itu ada yang dikenal dengan nama atau nama si penulis surat tersebut ya. Oke, itu saja materi kita tentang personal letters today. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, untuk mengikuti video-video kami berikutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.